Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah algoritma pemrograman. Kali ini kita akan membahas tentang percabangan ya, atau pemilihan atau decision, khususnya menggunakan if else dan menggunakan switch case. Nah, ini kita akan bandingkan nanti keduanya ya. Bagaimana sih melakukan percabangan dengan if else maupun dengan switch case. Nah, untuk itu kita akan coba dengan sebuah kasus misalnya seperti ini. Kita akan minta input nilai, kemudian input posisi gitu ya, misal. Nah, kalau posisi pertama atau posisi sama dengan 1, kita akan beri dia misalnya tampilkan misalnya hadiah berapa ya, juara 1 10 juta misalnya seperti ini. Nah, sedangkan kalau posisi 2 kita akan beri misalnya posisi 2 hadiahnya dia 5 juta misal. Nah, kemudian untuk posisi 3 kita akan beri hadiah dia misalnya 3 juta. Nah, 3 juta rupiah. Nah, gimana kalau selain daripada itu? Selain daripada itu, kita akan tampilkan tidak dapat hadiah ya. Jadi yang dapat hadiah itu misalnya ini balap lari ya, posisi 1 2 3 kita beri hadiah. Tapi kalau udah di luar dari posisi 3 besar tidak dapat hadiah. Nah, ini sebelumnya teman-teman udah belajar pengambilan keputusan menggunakan if else ya. Jadi if posisi sebenarnya 1 kita akan 10 juta, else if posisi sebenarnya dan seterusnya. Nah, selain daripada itu kita akan juga coba pakai switch case. Oke. Nah, gimana caranya? Langsung aja teman-teman boleh buka dev C++-nya ya. Oke, langsung buat file baru. Seperti biasa, pasti pada ini ya. Oke. Pertama-tama kita mau minta user input posisinya ya. Posisi 1, 2, 3 atau posisi lain. Jadi kita deklarasikan variabel dulu, misalnya namanya posisi. Kemudian kita minta usernya memasukkan titik 2 cin posisi. Oke. Nah, ini kita akan buat 2 ya. Satu dengan if else ya, pengambilan keputusannya. Kita akan coba buat satu dengan if else, satu lagi dengan switch case. Nah, jadi teman-teman bedanya di mana? Jadi kita akan coba buat ini dulu, kita copy, kita buat satu lagi filenya. Jadi ada 2 nih ya. Seperti ini. Nah, yang ini kita akan buat pakai if else ya. Kemarin kita sudah sempat belajar dikit. Jadi if posisi sama dengan 1, nah ini boleh seperti ini. Kita akan tampilkan hadiah 10 juta. Nah, bagaimana kalau bukan posisinya 1? Kalau bukan, jika posisinya 2, kita tampilkan 5 juta. Berarti kita pakai kayak kemarin ya, else if. Nah, kondisi berikutnya yaitu posisi sama dengan 2. Nah, kita akan tampilkan hadiah 5 juta. Oke. Lagi.
Masih ada kemungkinan lain jika posisinya bukan 1, bukan juga 2, kita coba posisinya 3 ya. Berarti else lagi if. Nah, sama dengan 3. Nah, kita akan tampilkan yang 3 juta ya. Hadiah P 3 juta. Oke, nah kemudian else-nya ya setelah posisi 3, else yang terakhir itu tidak dapat hadiah. Artinya jika tidak 1, tidak 2, tidak 3, maka tidak dapat hadiah. Jadi else yang terakhir nih nggak pakai if lagi, langsung kita tampilkan misalnya tidak dapat hadiah. Nah, titik koma jangan lupa. Nah, ini dia programnya. Jadi ini pakai if else. Jadi kita input posisi, jika posisinya 1 hadiah 10 juta, kalau bukan jika posisinya 2 5 juta, jika bukan jika posisinya 3 3 juta, jika bukan juga ya, bukan 1, bukan 2, bukan 3, maka tidak dapat hadiah. Nah, ini kita tes dulu. Kita kasih nama aja dengan if else. Nah, asal aja langsung namanya, boleh. Nah, kita boleh tes dulu ya yang ini ya. Misalnya posisinya posisi 3, kan harusnya dapat 3 juta ya. Nah, hadiah 3 juta. Kita coba lagi posisi yang berbeda, misalnya posisi 1 harusnya 10 juta. Nah, iya benar. Kalau misalnya posisinya di luar dari 3 besar, 10 misalnya, tidak dapat hadiah. Nah, seperti itu. Ini jika pemilihan menggunakan if else. Nah, bagaimana dengan pemilihan yang menggunakan switch case? Pemilihan menggunakan switch case, ya, itu sintaksnya kurang lebih kayak gini nih. Kalau if else itu kan tadi, ya, kalau if else itu dia ada if, terus kondisinya, terus kurung kurawal, ini perintahnya. Di sini perintahnya. Nah, kalau enggak berarti else, if lagi, kondisinya apa, kemudian perintahnya apa, dan seterusnya. Ya, sampai else yang terakhir. Else yang terakhir ini udah sisanya ya. Nah, perintahnya apa? Seperti itu secara sintaks untuk yang if else. Tapi untuk switch case, ini sintaksnya sedikit berbeda ya. Untuk switch case, ya untuk pemilihannya itu pakai perintah switch. Jadi untuk switch case seperti ini. Switch case. Itu pertama bikin switch namanya. Terus masukkan nilai yang ingin dicek. Kemudian buka kurung kurawal. Nah, baru kita akan tentukan case-case-nya. Misalnya kasus ketika dia nilainya 1. Oh, apa nih ketika 1? Nah, misal ketika 1 kita tampilkan case 1, misalnya masukkan perintahnya apa. Terus kalau case 2 perintahnya apa. Case 3 perintahnya apa, dan seterusnya sampai ada yang namanya default ya. Default itu sama kayak else yang terakhir. Jadi default itu kalau semua case-nya dari case 1, case 2, dan seterusnya itu tidak ada yang terpenuhi, maka default-nya yang akan dijalankan. Nah, seperti itu. Sintaksnya seperti ini ya. Dan biasanya kalau switch case itu wajib untuk case-case-nya itu diberikan break di sini. Diberikan perintah break supaya dia nanti nggak ngecek lagi ke bawahnya. Kalau case-nya udah ketemu case 1, ya yang bawahnya nggak usah dicek lagi. Jadi dikasih break di sini. Nah, secara sintaks sih seperti ini. Nah, tapi penulisan di program kayak gimana? Nah, coba kita ya tes. Jadi di sini kita sudah punya, tinggal kita switch aja. Tadi sintaksnya adalah ketik switch. Terus masukkan nilainya yang ingin diuji. Oh, nilainya posisi. Posisi yang ingin dicari tahu posisinya berapa. Maka masukkan di sini. Nah, terus beri case-nya. Misal case 1. Jadi case 1 itu adalah ketika
si posisi nilainya 1 gitu ya. Ini bisa kita tampilkan hadiah 10 juta misalnya seperti ini. Nah, kasih break. Ya, itu case 1. Case 2. Case 2 itu berarti posisi 2 ya. Posisinya sama dengan 2. Ini kita tampilkan hadiahnya berarti yang 5 juta. Case 3. Oh ya, ngomong-ngomong ini kasih break dulu ya. Break. Hadiahnya 3 juta. Nah, berarti kalau udah bukan 1, bukan 2, bukan 3, itu masuknya default. Default. Nah, defaultnya apa? Ini dikasih break dulu ya. Break, jangan lupa. Baru defaultnya apa? Defaultnya tidak dapat hadiah. Nah, ini pakai switch case. Jadi, ini bisa dibandingkan ya. Ini yang pakai if else, seperti ini. Ini yang pakai switch case. Tujuannya sama. Oke, ini kita tes dulu. Compile and run ya. Atau F11. Ini switch case. Nah, oh sorry, breaknya nggak ada titik koma. Ulang. Compile and run. Nah, posisi 1, 10 juta dong. Nah, benar. Lagi-lagi, run lagi. Posisi 2, 5 juta. Posisi 3, 3 juta, benar. Nah, sekarang posisi 7 misalnya ya, di luar dari 3 besar. Nah, tidak dapat hadiah. Oke, jadi bisa ya, sama ya. Baik pakai switch case dan if else dua-duanya sama. Nah, silahkan dicoba teman-teman dan dipahami. Jadi intinya kalau untuk pemilihannya itu berdasarkan nilai, misalnya sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3, atau mungkin sama dengan A, sama dengan B, sama dengan C, ya itu bisa pakai if else, bisa juga pakai switch case. Nah, tapi kalau dia karakter misalnya A, B, C, ininya ini ya, pakai tanda petik kayak gini. Nah, ini misalnya A. Nah, A itu harus ada tanda kutip kayak gini. Dan dia harus tipenya karakter. Tapi kalau angka integer ya udah nggak usah pakai tanda petik kayak gini, langsung kayak gini aja. Mungkin itu. Tapi boleh dicoba dulu ya teman-teman. Silahkan dicoba. Mungkin itu saja. Silahkan dipelajari dan dipahami. Oke, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.